Dulu kamu itu mulai di dunia ini kapan sih, di dunia entertain? Pas aku umur 13 tahun, itu nge-host. Jadi awalnya itu mamah tuh masukin aku ke sanggar karena dia, tapi cuma trial sebenarnya. Karena dia ngerasa kayaknya bakat kamu bukan cuma sekolah aja deh. Mama penasaran, coba deh kamu masuk sanggar dulu. Karena aku orangnya dulu tuh pemalu-pemalu gitu kalau di depan orang. Tapi kalau di rumah yang kayak cerita apa segala macam. Random aja tiba-tiba kayak, kamu mau gak ikut gitu. Terus ya diajak ngobrol, di tes-tes dulu lah, di tes-tes di sanggar itu. Tiba-tiba aku langsung kepilih dan aku akhirnya syuting tuh 2 episode program itu. Sampai setelah syuting program itu, lanjut lagi program anak-anak lagi sampai 1 tahun setengah. Jadi kejutannya itu tiba-tiba pas udah 6 bulan lockdown di rumah aja, tiba-tiba udah telepon gitu dari salah satu produser kayak, mau gak main series gitu sama Reza Rahadian. Dan gue tuh ngefans banget sama Reza Rahadian. Semua orang udah tahu, jadi gue udah gak malu lagi untuk mengakui ini gitu. Kalau ngefans banget sama dia. Kayak semua orang udah tahu film-filmnya gue selalu nonton. Terus kadang gue suka ngasih review ala-ala Gitu. gitu, ngasih review lewat video kayak filmnya. Terus kayak pernah ada tawaran beberapa film sama Kak Reza tuh selalu gagal karena kayak muka gue terlalu muda, jadi kayak, duh nggak bisa nih kalau ini Prilly terlalu muda mukanya gitu-gitu. Jadi kayak, aduh belum rezeki ya. Tiba-tiba emang dapet peran yang umurnya beda jauh. Jadi kayak emang cocok. Terus kayak nggak nyangka aja sih, he's my idol, I admire him so much gitu, I admire his work and everything. Terus tiba-tiba bisa main sebuah series jadi pasangan. Abis itu sekarang kayak semua orang ngejodoh-jodohin, kayak nggak nyangka aja kayak bisa terjadi gitu. Selama hidup aku ini nggak tahu jelek atau baik ya, aku nggak pernah ngerasa cantik dan pantas ada di industri ini. Karena dari aku SMP aku ngelihat artis-artis yang ada di TV itu kan yang bener-bener sempurna gitu kan. Makanya aku kayak, apakah aku bisa mampu ada di industri ini bertahan sampai lama, atau ini cuma sekali-sekali aja dan habis itu aku nanti bingung gitu kerja apa. Tapi berdasarkan diskusi, terus papa mama aku bilang nggak ada yang nggak mungkin, dan kelebihan perempuan itu bukannya cuma fisik doang, dan nggak semua aktor harus bentukannya sama kayak gitu. Akhirnya aku kayak, oke deh, aku akan coba jalan Tuhan ini. Akhirnya aku sign kontrak, terus aku akhirnya ambil jurusan IPS. Look at where you are now. Nggak punya cita-cita yang kayak muluk-muluk pengen jadi artis atau apa. Berarti dari awal bukan yang pengen terkenal atau apa gitu? No, bener-bener pengen jadi dokter. Bener-bener pengen jadi dokter. Oh, cita-citanya dokter. Cita-citanya dokter, jadi kalau nggak dokter, guru TK. 2 itu tuh. Jadi tiba-tiba aku akhirnya memutuskan, oke, kayaknya gue nggak bisa jadi dokter nih. Itu tuh keputusan terberat di dalam hidup aku, dimana aku yang kayak harus, oke, gue ngambil jurusan IPS, gue syuting, bye, cita-cita jadi dokter, bye, gitu kan. Itu berat banget, sampai akhirnya papa aku nasehatin, Pril, untuk jadi sukses itu nggak boleh terpatok sama satu profesi. Kamu nggak jadi dokter juga bisa jadi sukses asal kamu sungguh-sungguh. Nah ini kan kamu udah tiba-tiba kecemplung nih di dunia entertainment. Siapa tahu ini jalan Allah ya, kamu sungguh-sungguh. Akhirnya oke, dari situ, oke aku sungguh-sungguh deh di Dari entertainment. situ fokus di dunia entertain. Tantangan terbesar adalah dalam terutama dalam mencari pasangan ya. Tantangan terbesar gue. Tantangan terbesar gue. Kayaknya ego laki-laki tuh jadi tanggung jawab gue gitu. Kenapa sih gitu? Misalnya gue tuh sering banget bahkan di keluarga misalnya kayak gue lagi cerita nih tentang visi gue. Oke, abis lulus S1 aku pengen ambil S2 di sini. Kenapa? Karena aku pengen buka ini nanti di 2025. Jadi gue tuh udah ada visi sampai kayak di 2025. Udah ada plan lah. Udah ada plan, pokoknya before 30 gue harus punya ini gitu-gitu segala macam. Masih ada loh di keluarga atau di lingkungan terdekat ya, masih yang kayak, ngapain sih lo pinter-pinter, ntar gak ada yang mau loh. Dan itu gue capek banget. Gue pernah banget gituin. Makanya kalau gue nyari pasangan, dari PDKT pun gue udah ngomong kayak, gue tuh tipe perempuan yang sendiri banget nih apa-apa. Jadi lo jangan sakit hati kalau gue gak nanya lo atau kayak ngerjain semuanya sendiri. It doesn't mean I don't need you or anything, tapi kayak gue udah biasa mengerjakan semuanya sendiri gitu. Jadi dulu itu saya tuh hampir nikah muda. Harusnya umur 22 saya nikah. Udah ada omongan mau dilamar. Pada saat itu saya belum punya pemikiran kayak saya mau kerja, saya mau jadi wanita karir, saya mau independen aja. Tapi pada saat itu mikirnya, oke lah ya, mungkin nikah is a way out for me. Jadi bisa hidup sendiri, terus ya udah nggak usah kerja lagi dan segala macam. Mikirnya dulu sesempit itu gitu. Nikah adalah jalan keluar untuk cewek. Tapi akhirnya ada masalah, nggak jadi. Dan itu adalah masalah yang saya paling syukuri.
karena kayak oh god, kalau nggak ada masalah saya udah nikah dan saya nggak bisa punya kesempatan untuk ngelanjutin kuliah, nggak punya kesempatan untuk mandiri, nggak punya kesempatan untuk nyari uang sendiri sampai akhirnya bisa bangun rumah untuk diri sendiri dan orang tua. Mungkin saya udah lebih fokusnya ke suami, apa-apa harus izin dan udah ke anak mungkin. Nah jadi kalau saya harus puter ulang masalah-masalah di hidup saya tuh saya nggak ada yang mau rubah, karena masalah itulah yang ngebuat saya jadi independen, saya jadi open minded, pikirannya jadi terbuka banget. Dan akhirnya saya sadar sebagai perempuan itu kita harus sadar the value within us. Kayak apa sih value yang aku punya ya di dalam diri aku yang bisa mengembangkan potensi aku sendiri, dan itu yang aku tanamkan setiap hari sampai akhirnya okay, I will find partner yang bisa see that value within me. Jadi he will treat me right, he will treat me like a real woman gitu, bukannya sebagai partner nikah aja tapi nggak diajak kerjasama, nggak diajak diskusi gitu. Jadinya ya udah akhirnya I'm happier right now dan lebih terfilter aja jadinya teman-temannya.